asik sendiri nih. Ngomongin apa? Tukang buah depan. Tukang buah depan, komplek depan, curang banget. Tukang buah sih, Mang PI. Iya. Kenapa Mang PI? Ih, kita beli buah nih ya. Timbangannya kurang. Timbangannya kurang. Kayaknya nggak beres tuh timbangannya. Oh gitu. Terus Pengen mau kita kerjain gitu. kerjain kayak gimana? Sekali-kali. Kita tuker nih buah yang jelek, kita laporin deh ke dia nih. Buahnya biar diganti yang bagus gitu. Bunda, masa orang curang dibalas dengan orang curang? Jangan, nanti nggak habis-habis. Itu yang tukang buah yang di depan, Bunda tahu kan? Iya. Bunda-bunda ini katanya beli buah timbangannya dikurangin, dicurangin jadinya si bunda-bunda ini mau dibalas sama bunda-bunda, curangin balik. Biar kapok. Sebenarnya lebih baik mencurangi apa dicurangi nih? Yang ada duanya. Gak dua-duanya sih. Gak ada dua-duanya ya? Iya. Kita bahas aja Bunda ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan membahas ya hari ini di Assalamualaikum Bunda, gimana pandangan Islam, pandangan Islam untuk orang-orang yang suka berbuat curang. Seperti biasa kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Nah, biar seluruh Indonesia tahu Bunda yang ada di studio ini dari mana? Majelis Taklim An-Nur Tebet. Pantesan wajahnya bersinar-sinar semua nih. Iya, An-Nur. Nah, gimana nih Bunda? Langsung kita Iya. bahas pandangan Baik. Islam terhadap orang yang suka berbuat curang. Baik, Gimana? bahas aja ya Bang ya. Langsung aja. Baik, ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Ya. Bunda, yang hadir di sini sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wah, ini muamalah nih antara pedagang dan pembeli. Satu ketika pernah baginda Rasulullah SAW ketika hijrah di kota Madinah. Kemudian baginda Rasul menemui ada pedagang-pedagang yang sudah mulai curang dengan dagangannya. Dia mulai mengurangi timbangannya. Kemudian turunlah satu ayat yaitu Al-Mutaffifin. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Siapa itu yang berbuat curang? Yang pertama, ketika dia mendapatkan barang, dia minta kepada orang yang berdagang lebihin ya barangnya. Tuh yang pertama. Atau yang kedua, ketika memang dia yang berdagang, kemudian dia mengurangi timbangannya sehingga berbuat zolim kepada yang membelinya. Artinya nggak ada keadilan. Zolim, naudzubillah min dzalik. Ini yang sangat-sangat diancam. Baginda Rasulullah SAW ketika berjalan di pasar, kemudian melihat ada barang-barang yang ditumpuk, kemudian baginda Rasul mendekati dan mencoba menyentuh bagian yang dijual tersebut sampai dengan bawah. Kok ada basah? Baginda Rasul bertanya kepada penjualnya, ini kenapa kok ada di dalam bagian makanannya ini ada yang basah? Kemudian kata pedagang, iya Rasul, itu karena kena air. Lalu kenapa diletakkan di bawah? Bukankah harus diletakkan di atas agar semua orang yang ketika membeli itu mengetahui bahwa ada makanan atau produk yang cacat? Hati-hati, jangan sampai kita berani mengurangi timbangan. Besar banget ancamannya. Yang pertama akan binasa nanti di muka bumi ini. Yang kedua nggak berkah. Orang kalau dagang ngurangin timbangan dengan mengharapkan untung yang banyak, paling 1 hari 2 hari dapat nilainya lebih tinggi. Tapi kalau yang namanya nggak berkah, udah paling setelah itu hancur. Naudzubillah min dzalik. Karena yang namanya al-barakatu az-ziyadatul khair. Yang namanya berkah, bertambahlah kebaikan-kebaikan. Udah jujur, udah paling enak. Lalu kalau Bunda tadi merasa dicurangin sama yang dagang, jangan curangin balik. Kalau memang kita dicurangin, ada yang namanya tabayun, ada yang namanya kita menyampaikan kesalahannya dia. Insya Allah dia akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jangan dibalas berarti Bun ya. Iya, jangan dibales. Bun, Bunda. Ada yang baper silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Noni dari Majelis Taklim An-Nur Tebet. Iya Bunda Noni. Baper Bun. Iya. Teman saya
mengikuti tes instansi. Nah, instansi ya. Instansi. Terus emang dia dasar anaknya pinter, dia lulus Oke. dengan inilah normal lah gitu. Iya, Bu. Nah, beberapa hari kemudian dia ikutin tes lagi, ternyata dia tidak lulus. Terus dia bersama ibu dan bapaknya tuh ke instansi gimana supaya anak saya bisa lulus. Baik. Terus kita rundingkan akhirnya harus mengeluarkan cross check uang yang sangat besar agar bisa lulus. Oh, bayar jatuhnya. Iya. Baik. Itu gimana ya, Bun? Gimana apanya? Apa itunya jalannya gitu. Jalan kemana? Jalan keluarnya. Oh, jalan Baik, baik, baik. keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pokoknya jadi nyogok Bang namanya Nyogok. Bang. Iya benar. Jadi ini anaknya teman Bunda nih udah tes nih di instansi nih. Tes pertama lulus, tes kedua ternyata nggak lulus. Didatengin deh, ternyata instansi terkait minta duit. bayar kalau dilulus. Masa Iya. begitu ya? Izin Bunda Nada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ternyata ada yang ngikut tes di instansi. Udah lolos sesuai kriterianya. Ternyata yang kedua kalinya ngapain jadi gagal. Pas dilihat, oh ternyata mesti ada duit, mesti ada pelicin. Ingat Rasulullah SAW mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian semuanya bakal berebut jabatan. Padahal kelak kata Rasulullah SAW di yaumil akhir, di akhirat nanti itu jabatan akan menjadi penyesalan, akan menjadi ketakutan bagi orang yang mempunyai jabatan tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW la'anallahu rasi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Bahkan ada kaidah yang mengatakan sesuatu yang diambil daripada yang haram maka diberikannya pun dimakannya pun adalah makanan yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Kita ngasih ini, kita kayak nyari kerja dapat gaji, itu gaji kita kasih ke anak bini, ya Allah nauzubillah jadi anak jadi uang haram. Tuh makanya hati-hati, jangan sampai kita ngambil duit, kita mau nerima gajinya baik, ngambil duitnya baik, padahal didapatkan daripada cara yang Haram. Berarti itu kalau umpamanya dibayar terus dia masuk di pekerjaan tersebut, selama dia menjabat pekerjaan itu haram tuh Tuh, duitnya. ngeri itu kan jadinya. Tuh, sepanjang itu. Terus instansinya juga ikutan tuh ya, Iya. yang terima berarti. Iya, yang nerima. Ya kan rosi wal murtasi, yang ngogok sama yang Disogok. Wah, menarik nih tema kita pada pagi hari ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Nah, tema kita pada pagi hari ini tentang curang nih, curang atau mencurangi nih. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silahkan. Bapak. Orang dalam. Oh, orang dalam. Orang dalam, Bang. Oh, kakak. Oh, ramah bener. Ada apa nih Bang biasanya Mau begitu nanya tuh ya? ramah bener. Iya. Apa tuh? Nanya. Passwordnya? Teng, 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 teng. Baper nih, Bun. Iya. Besok lu, Man. Oke. Elsa Bunda. Jadi gini, Abang, Bunda, kan di kantornya ada Elsa, Ah. itu
kan adik Elsa ada yang laki-laki. Di kantornya dia tuh ada temennya yang suka cari muka. Perempuan. Suka cari muka, suka ya gimana biar dia yang lebih disayang lah sama atasannya. Ambisius tuh, orang-orang ambisius. Iya, termasuk salah satu yang ambisius, Bang, bener. Nah, ini sudah banyak yang dirugikan sama dia. Akhirnya teman-teman kantor sama adik Elsa tuh ngerjain dia. Ngerjain balik, Bang. Cakep tuh. Laporannya diumpetin. Oh iya. Komputernya sampai dihack. Nah, akhirnya temen yang cari muka tadi tuh kena sanksi. Nah, ini boleh nggak sih adik Elsa sama teman-temannya ini perbuatannya dibenerin nggak sih, Bunda, dalam Islam? Karena kan mereka ngerasa dirugikan, terus ya mereka ngerjain balik. Curangin lagi, Dicurangin lagi. Curangin. Tapi sanksinya lumayan merugikan si cari muka si Carmuk Iya, tadi ya. Carmuk itu, Bang, si Carmuk. Serba salah nih, tapi itu bagian dari memberi pelajaran sebenarnya itu Bunda ya. Iya, ya. Ih, Gimana langsung ya? dijawab Bunda, serba salah nih, aku deg-degan nih menunggu jawabannya. Bun, Ya. Bunda, ini pertanyaan dari Kak Else, akhirnya mau melakukan suatu balasan, tapi jadi dapat sesuatu juga yang tidak baik, bingung dan serba salah. Pokoknya Allah mencatat apa yang kita lakukan kepada orang lain. Tapi Allah tidak bertanya dan tidak mencatat apa yang orang lain lakukan kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Bagaimana kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang adil. Udah pasti kalau orang curang, orang zolim, pasti dia akan mendapat batunya lagi. Dia akan mendapatkan kerugian lagi. Tentunya kan kita di muka bumi ini nggak pengen mendapatkan kerugian. Maka satu kuncinya adalah jangan kita berbuat curang. Kalau memang dicurangin sama orang, jangan membalas. La darara wala dirar, la darara wala dirar. Kita sudah melakukan baik, diberikan tidak baik kepada orang lain, maka nggak usah membalas. Ya, kenapa? Karena nanti akan kena juga, Bang. Benar, Kan? waktu ya. Betul, pertanyaannya kalau memang dia tidak berbuat kebaikan, jangan diikutin. Dia berbuat salah, jangan berbuat salah juga. Pokoknya kata Nabi kan, pokoknya kita wa'fu amman zolamaka, maafin aja orang-orang yang berbuat zolim kepada kita. Memang hawa nafsu mah pengennya balas aja. Betul. Biar tahu rasa dia, biar ngerasain dia. Tapi tuntunan Nabi kepada kita, jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. Allahu a'lam bishawab. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper kah? Silakan. Yang bertanya. Yang di belakang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Muslika, Majelis Taklim An-Nur Tebet. Ya. Ya. Baper nih Bunda. Ajib. Bunda, saya mau tanya. Anak saya cerita Ya. mengenai teman-temannya di kelas 13 mulai berlomba-lomba untuk mencari nilai yang bagus. Ya. Berhubung anak saya sudah bagus, tapi teman-temannya kebanyakan pada nyontek, terus pada bayar gurunya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus ya Iya. berarti. Iya. Jadi saya mohon penjelasan dari Bunda agar anak saya mendapatkan prestasi yang bagus tapi jujur. Tanpa nyontek. Ya. Baik, Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bagus wabarakatuh. pertanyaannya ya, Bang. Iya, ini bagus nih sebenarnya. Ini persaingan yang sulit loh Bunda. Iya. Di dalam mencapai prestasi apalagi lagi sekolah, lagi berpendidikan, saingannya nilainya bagus dengan mencontek, dengan cara-cara yang aneh lah pokoknya. Dia dengan cara yang jujur. Gimana nih Bunda Lisa? Iya, gimana tuh? Sabar. Kayaknya kenapa Bang? Kayaknya Saya mewakili Bunda. Oh iya baik. Bun! ya. Bunda! Iya. Ini cucunya udah ranking mulu. Udah kelas 13 nih persaingan makin sengit. Iya. Karena udah mau masuk jalur beasiswa. Masuk ke kampus, ke universitas. Ingat, rasa malas pada diri manusia adalah musibah yang besar. Nah. Karena apa? Dengan malas semuanya bisa jadi gagal. Tuh, nyontek. Padahal di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan, apabila seorang anak itu pengen rajin belajar agar tidak malas, pertama perhatikan daripada makanannya. Karena rasa malas itu datang daripada banyaknya dahak. Apa tuh dahak? Banyak dahak di dalam tubuh, banyak makan, banyak minum.
banyak makan. Orang kalau udah kebanyakan makan mie biasanya udah langsung nundutan, ngantuk berbawaannya. Betul. Ya, yang pertama tuh sedikitkan makan. Ulama terdahulu banyak yang melakukan puasa. Ya, kalau misalnya kita puasa malah jadi lemas, malah nggak jadi semangat, boleh makan tapi secukupnya. Tuh, perhatikan dari makanannya. Kedua, ada anjuran daripada Rasulullah SAW, apa tuh? Dengan siwak. Kita kalau lagi mau belajar, bersihkan gigi, disiwak terlebih dahulu, kumur-kumur terlebih dahulu, biar segar dalam menghafal, memahaminya lebih mudah, Nah, diperhatikan hal-hal tersebut, insya Allah cucunya Bunda bisa sesuai dengan hajatnya masuk ke universitas yang diinginkan. Amin ya robbal alamin. Ya Bunda. Iya, sama-sama Bunda. Karena beda sih Bang, orang yang benar-benar belajar, yang jujur dalam belajar, dan orang yang nyontek, itu pasti beda. Ya Bun ya, pasti beda. Pasti beda hasilnya. Beda ya, hasilnya. Iya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Abis ini kita kembali lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Bunda. Gimana nih caranya agar kita tidak berbuat curang terhadap orang-orang yang udah mencurangi kita? Iya, perhatikan, ada yang maha melihat, ada yang maha mengawasi kita, dan ada yang mencatat gerak-gerik kita, mencatat amalan kita. Oleh karenanya apabila kita mau berbuat sesuatu, mengucap sesuatu, di dalam hati sekalipun, dipikir terlebih dahulu, jangan mengedepankan ego dan hawa nafsu. Dan yang kedua, jangan lupa kita punya sifat sabar. Sabar penting. Kalau kita nggak punya sifat sabar, akhirnya kita akan segera melakukan kecurangan kepada orang lain. Tapi kalau kita sabar, kok nggak ada yang dagang ya, nggak ada yang beli ya dagangan kita, kok kayaknya jabatan nggak naik-naik ya. Kalau kita sabar, maka insya Allah kita tidak akan berani melakukan kecurangan. Dan yang kedua, kalau memang ada orang yang berbuat curang kepada kita, pun sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah nggak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat sabar. Nah, semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat ya Bunda buat kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda El boleh ya pimpin doa ya? Bunda El ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana aftah bainana wa baina qaumika bil haqq. Ya Allah, bukakanlah keadilan, berikanlah keputusan di antara kami dan di antara kaum kami dengan benar. Wa innaka khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan keadilan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda M, terima kasih. Sama-sama, Bunda El, terima Mbak kasih. Sama-sama, Terima Mbak kasih M. juga buat teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung nih, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Asika